Ya, arah IKA Jatim 5 tahun ke depan itu menurut saya dari sisi pendataan kader ini kan belum tuntas ya. Jadi satu yang harus dilakukan bagaimana IKA PMII Jawa Timur 5 tahun ke depan itu punya basis data tentang jumlah kader seluruh Jawa Timur. Ya, berangkat dari data seperti itu nanti bisa melakukan pemetaan dan kekuatan serta potensi kader yang ada di Jawa Timur. Kemudian yang kedua, ya, saya melihat bahwa selama ini diakui atau tidak diakui, tingkat kepedulian kader terhadap tingkat kepedulian IKA terhadap kader ini masih minim, sehingga berangkat dari kepedulian seperti ini saya berharap ada distribusi kader sesuai dengan tupoksi masing-masing, karena ternyata kader PMII ini kan menempati semua lini, baik dari pemerintahan, kemudian eksekutif, legislatif, yudikatif, ini sangat banyak. Tetapi karena belum ada pemetaan dan distribusi kader yang jelas, potensi-potensi ini belum ada. Itu menurut saya. Ya, tantangannya cukup besar, karena kan ketika kita bicara IKA secara organisasi, secara kelembagaan, ini pasti dimaknai politis gitu kan. Walaupun sebetulnya banyak IKA ini yang aktif di dalam kegiatan politik praktis, banyaklah tokoh-tokoh IKA, termasuk gubernur kan juga IKA juga gitu kan. Ini tantangannya tentu yang paling besar adalah bagaimana menyatukan komitmen bersama, sehingga potensi yang besar itu justru bukan menjadi perpecahan, tetapi justru menjadi satu kesatuan yang kuat, sehingga ada kebersamaan membangun IKA dalam jangka panjang agar kontribusinya kepada negara maupun kepada daerah itu menjadi nyata. Ya, tentu harapan saya sebagai bagian dari IKA PMII berharap semua potensi kader di berbagai lini ini ya bisa bersatu, bisa punya satu visi dan membangun visi dan misi yang sama. IKA Jawa Timur ke depan ini harus mempunyai visi dan misi yang bisa menyatukan semua potensi kader yang ada agar bisa berkontribusi nyata kepada negara, baik itu yang aktif di politik, kemudian di sosial dan lain sebagainya. Kalau saya, semua yang yang muncul di permukaan seperti sekarang, ada Matur, ada Jatorik, ada satu lagi Gerindra itu Anwar Sadat gitu kan. Ini adalah kader-kader yang potensial. Semuanya bisa punya peluang besar untuk bisa menjadi ketua IKA PMII Jawa Timur. Cuma memang ada kelebihan dan kelemahan masing-masing kan begitu. Kalau bicara kelebihan, misalkan Anwar Sadat ini sekarang posisinya sebagai wakil ketua DPR, kemudian jadi ketua Gerindra Jawa Timur, tentu jaringan dan kemudian kekuatan-kekuatan lain di belakang Anwar ini sangat besar. Jatorik, saya lihat dia walaupun sebagai bupati, idealismenya masih bertahan sampai sekarang. Sejak dia jadi kader PMII sampai sekarang idealismenya masih bertahan. Dia orang yang idealis gitu kan,
mampu memetakan dengan jelas mana yang harus diutamakan dalam mengambil kebijakan, kemudian keberpihakannya kepada masyarakat kecil sampai sekarang masih bisa masih bisa bertahan gitu kan, walaupun dia sudah jadi bupati. Matur misalkan idealismenya juga dalam proses mengurangi tingkat korupsi, kemudian membangun keterbukaan publik tentang anggaran, dia masih jalan sampai saat ini. Jadi semua masing-masing dari 3 calon yang muncul ke permukaan ini punya potensi yang besar untuk bisa menjadi ketua IKPMI Jawa Timur. Cuma nanti ini kan toh terakhir akan kita lihat pada hari Senin mendatang dukungan dari berbagai cabang IKPMI di Jawa Timur. Kriteria ya kalau kriteria yang pasti dia harus amanah gitu. Jadi karena IKA ini kan nanti apa yang harus dilakukan berawal dari rekomendasi yang dibuat bersama-sama oleh seluruh IKA Jawa Timur kan begitu. Dia mampu melaksanakan amanah dengan baik. Ya yang kedua, dia mampu cerdas membaca peluang. Ya kan? Dia cerdas membaca peluang. Peluang itu dipakai sebesar-besarnya untuk membangun kekuatan yang ada di dalam IKPMI. Jadi satu itu amanah, yang kedua cerdas, yang ketiga harus jujur dan bertanggung jawab. Ya percuma orang cerdas amanahnya baik gitu kan, kemudian dia punya kecerdasan tapi tidak jujur dan tidak bertanggung jawab, ini malah berbahaya kepada IKPMI dalam jangka panjang. Yang keempat ya tentu mampu melindungi. Jadi saya rasa itu yang menurut saya yang ideal lah menurut saya untuk calon ketua IKPMI Jawa Timur.